Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji Bapak kemarin, Bapak mau ngasih materi tentang peluang. Apa anak? Peluang. Peluang adalah materi atau diartikan juga sebagai kemungkinan. Kemungkinan yang dimaksud adalah kemungkinan di sini adalah berapa besar kemungkinan angka atau kejadian yang akan muncul. Bapak catatkan ya. Jadi arti dari peluang adalah kemungkinan. Nah, kemungkinan di sini, kemungkinan di sini adalah berapa besar kemungkinan angka atau kejadian yang muncul. Oke, kemudian materi yang akan dipelajari di dalam peluang ini banyak sebenarnya anak-anak. Yang pertama ada permutasi dan kombinasi nantinya, tapi ini dipelajarin waktu SMA. Terus yang kedua kejadian majemuk. Kejadian majemuk inilah yang mau Bapak ajarkan ke kalian. Jadi ini cakupan materinya kita masuk di kejadian majemuk. Kejadian majemuk ini dibagi jadi dua. Yang pertama itu ruang sampel. Apa sih yang dimaksud dengan ruang sampel? Ruang sampel adalah kejadian yang beranggotakan satu titik sampel. Nih, kejadian yang beranggotakan satu titik sampel. Contohnya, Bapak kasih contoh. Apa ya contohnya? Kita ambil sebuah dadu misalkan. Diketik apa dicoret-coret ya enaknya? Bapak ketik aja ya. Kita ambil sebuah dadu. Dadu itu kan ada 6 sisi. Maka sisi sebuah dadu akan terlihat banyaknya titik ada. Jadi kita ambil sebuah dadu. Sisi dari dadu itu akan terlihat ada 6 sisi atau berupa angka. Contoh, angkanya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan ada 6. Itu dari dadu. Banyaknya. Nah, dari angka 6 ini, dari sisi dadu ini itu kan ada 6. Ada 6, jadi ini yang disebut dengan ruang sampel. Jadi banyaknya sisi yang terlihat disebut dengan ruang sampel. Contohnya tadi itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu disebut dengan ruang sampel. Selanjutnya, setelah ruang sampel dari kejadian majemuk itu ada yang dinamakan dengan kejadian acak. Cuman kejadian acak ini nggak Bapak jelaskan. Kejadian acak ini adanya nanti masuk di materi SMA. Jadi Bapak ajarkan langsung ke titik sampel. Tapi Bapak tulis nggak apa-apa ya. Jadi yang kedua itu kok jadi besar ini? Caps lock B. Loh. Ya udahlah, nggak apa-apa. B. Coba dihapus lagi bentar ya. B. B. Wah, jadi besar semua ini. Ya udah, nggak apa-apa ya. B adalah
kejadian acak, tapi ini pelajaran SMA. Ini pelajaran SMA. Nanti kalian pelajarin waktu kalian sudah masuk SMA. Nah, selanjutnya adalah titik sampel. Ini yang udah Bapak ajarkan waktu di sekolah kemarin. Misalkan pada pelemparan sekeping uang logam. Nah, di uang logam ini kan sisinya yang mungkin muncul itu adalah angka dan gambar. Di uang logam itu yang mungkin muncul adalah angka, atau Bapak tulis A ya, A besar, dan gambar itu Bapak tulis dengan G besar. Itu cuman sampel aja sih. Nah, jika sisi yang muncul dinyatakan di dalam himpunan. Nah, misalkan himpunan itu belum belajar sih waktu SMP, nanti belajarnya ketika kalian SMA. Jadi himpunan itu adalah kumpulan suatu angka atau benda, itu disebut dengan himpunan. Himpunan itu misalkan Bapak tuliskan dengan S deh. S itu sama dengan, maka S sama dengan, ini kayaknya enaknya pakai coret-coret deh. Pakai coret-coret ya. Bentar, keyboardnya Bapak geser dulu. Bapak ganti pakai mode pensil. Sambil nyender bentar. Nih. Jadi, misalkan himpunan itu Bapak kasih nama dengan S. S sama dengan himpunan itu dengan kurung kurawa. Jelek banget kurung kurawa nih Bapak ini. Ganti ya, bentar. Nah, kurung kurawa, maka tadi kan ada pelemparan sekeping uang logam. Yang pertama ada sisi angka dan ada sisi gambar. Maka di dalam himpunannya kita tulis A, G, tutup kurawa. Tutup kurawanya jelek ini. Oke, ya. Gak jadi nih tutup kurawanya. Ya, anggap aja bener lah ya. Bentar. Sekali lagi deh. Set. Malah lurus ininya. Gimana sih ini? Set. Anggap lurus ya. Nah ya, maklum. Nah, himpunan yang mungkin muncul itu disebut dengan ruang sampel. Nah, ini disebut dengan ruang sampel. Gitu. Jadi dari titik sampel ini mungkin jadinya terdapat ruang sampel. Oke. Contoh deh. Kita langsung ke contoh. Menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Yang kemarin Bapak ajarkan di kelas itu, ganti warna dulu. Menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Jadi contoh dengan pelemparan 2 uang logam. Kemarin Bapak jelaskan dengan 2 uang logam. Contohnya pelemparan 2 uang logam. Maka untuk cari hasilnya itu kita pakai gini aja nak. Uang logam ke 1 terus uang logam kedua dan hasil kemungkinan.
tulisannya nggak bisa bagus ya kalau di sini ya. Nah, uang logam tadi kan yang Bapak jelaskan di awal. Nah, di sini pelemparan sekeping uang logam itu ada sisi angka dan sisi gambar. Contohnya gini deh, Bapak tuliskan. Misalkan Bapak gambar uang logam. Nah, satu lagi di sini uang sisi satunya ya. Nah, ini kan gambarnya uang 1000 misalkan. Ini yang angka. Nah, yang satunya lagi yang gambar angklung. Nggak mirip angklung sih ya, tapi anggap aja itu angklung. Jadi ini yang kita sebut tadi dengan ini yang angka, ini yang gambar. Ini sisi angka, yang ini sisi gambar. Gitu, paham ya nak ya? Paham lah, insya Allah paham. Masuk lagi ke contoh uang logam. Nah, dari sini kita bisa tentu ini. Uang logam pertama itu kan kemungkinannya yang pastinya dia keluar sisi angka. Dari sisi angka ini, kalau ketemu dengan uang logam yang kedua, uang logam kedua itu pun pasti akan keluar sisi angka, kemudian sisi gambar. Gitu. Nah, uang logam yang pertama juga keluar gambar, sisi gambar. Sisi gambar ini muncul juga sisi yang kemungkinan angka dan sisi kemungkinan gambar. Maka hasil dari kemungkinannya angka berupa angka dan angka. Kemudian angka dan gambar, angka dan gambar. Kalau yang dari sisi gambar, kemungkinan juga gambar, keluar gambar dan keluar angka. Keluar gambar dan keluar angka. Yang dari uang logam pertama, yang sisi gambar, kemungkinan keluar juga gambar dan gambar. Gitu ya. Jelas ya anak-anak? Jelas ya anak-anak? Dari semua itu, jadi ruang sampelnya, jadi tulisannya jelek ini. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan pakai tutup kurawa angka, terus angka dan gambar tadi ya. Apalagi tadi? Angka, gambar angka. Ini ya nak. Gambar angka dan gambar. Gambar angka. Ganti deh. Gambar angka dan gambar. Kita tutup kurawa. Ini himpunannya. Dengan NS, kemarin kan Bapak kasih rumus tuh. NS sama dengan 2 pangkat N. Di mana N itu sama dengan jumlah dari ruang salah ini. Jumlah dari ruang sampel. Nah, jumlah dari ruang sampel kan itu tadi ada 2 uang logam. Berarti NS sama dengan 2 pangkat N. Berapa tadi logamnya? Jumlah ruang sampelnya itu ada 2 pangkat 2. Berarti dengan jumlah ruang sampelnya adalah totalnya 4. Ini ya. Ini 4, ini 1, 2, 3, dan 4.
Jelas ya anak ya. Sampai di sini dulu. Kalau mau ada pertanyaan silahkan ditanya. Bapak Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.